Mari kita berdoa memohon Roh Kudus membimbing kita merenungkan firman Allah. Ya Allah, Bapa di surga, firman-Mu kekuatan dalam hidup kami untuk menyikapi setiap peristiwa dan tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Firman-Mu adalah bagian kesaksian iman kami secara nyata dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bukan dalam kehebatan diri kami melakukan, tetapi justru di saat keterbatasan kelemahan kami begitu kuat. Namun kami memohon Roh Kuduslah yang memampukan kami tidak hanya mengerti kehendak Allah, tetapi dapat membuat kami melakukan dengan baik. Kami memohon ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Matius 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan bacakan buat kita Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah.
ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan ada 3 hamba dengan satu tuan yang sama, tetapi mereka berbeda melihat dan berpikir atau memperlakukan tuannya itu. Ternyata perbedaan memperlakukan, melihat, berpikir tentang tuannya itu tidak lepas dari karakter mereka. Apa itu karakter? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Bahkan dalam arti yang lain, karakter itu sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran Anda, perilaku Anda, bahkan budi pekerti dan tabiat. Di sini Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal karakter, sifat-sifat batin yang mempengaruhi perilaku pikiran seseorang itu terbentuk, pertama adalah karena keluarga. Bentukan keluarga, ya, lingkungan, pertemanan, di sekolah, di lingkungan pekerjaan. Yang kedua adalah terbentuk oleh karena dia belajar. Proses pembelajaran, apa yang dia lakukan di tengah tugas dan tanggung jawabnya itu. Pengetahuan yang bisa dia miliki. Dan Bapak Ibu Saudara, karakter seseorang itu biasanya akan nampak pada perilakunya. Secara keseluruhan, apa yang dia sikapi, setiap peristiwa, apa yang dia kerjakan, setiap tugas dan tanggung jawabnya, kita bisa menilai seperti apa karakter diri itu. Dan karakter Bapak Ibu Saudara, misalkan perilakunya, dia suka menolong. Kalau berbicara itu sopan, tidak merendahkan orang lain,
Lalu dia suka memperhatikan orang-orang sekitarnya. Dia suka berbuat baik terhadap keluarga, lingkungan, orang-orang sekitarnya. Maka kita akan bilang itu karakter baik. Tapi kalau perilaku seseorang atau Anda, kita suka meremehkan orang lain, suka mencela, merendahkan sesamanya, suka berbohong, maka kita bisa sebut karakternya buruk. Kalau di sini dikatakan tentang menilai seseorang dari perilakunya, apakah itu punya karakter baik atau buruk, tidak untuk kita lalu menilai orang sekitar kita. Justru pada pagi ini mari saya mengajak kita, firman Allah mengingatkan tentang nilailah diri Anda. Seperti apa karakter Anda? Bagaimana Anda berproses di tengah pembentukan karakter Anda? Anda bisa menampakkan sebuah karakter lewat berpikir dan berperilaku. Tentu dalam kacamata iman Kristen adalah berkarakter sesuai nilai-nilai Kristiani, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sorot pemahaman itu dari apa yang kita renungkan, kisah hamba-hamba yang dipercayakan beberapa talenta oleh tuannya. Bahwa ternyata hamba-hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu tidak berpikir negatif terhadap tuannya. Dia nggak meremehkan tuannya, nggak berpikir jelek terhadap tuannya. Justru hamba-hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu, mereka melihat apa yang tuannya tugaskan kepada mereka. Apa yang tuannya tugaskan kepada mereka untuk mereka kerjakan. Itu yang menjadi perhatian mereka. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, lepas dari betul tidaknya sifat juga karakter tuannya itu, hamba ini berpikir dan melihat tuannya secara negatif, sebagai sosok tuan yang buruk. Sehingga ketika dia menerima 1 talenta, dia pasif, tidak mengerjakan apa yang tuannya tugaskan. Bahkan suasana yang terbangun pada diri orang ini, yang 1 talenta dipegang, dia dalam suasana yang takut, tidak sejahtera, tidak nyaman terhadap tuannya. Sehingga memang uang itu yang tadi saya bilang dia pasif, dia sembunyikan, dia simpan di dalam tanah. Apa yang kita lihat pada 2 sikap hamba-hamba ini, kelompok hamba yang terima 5 dan 2 talenta serta yang terima 1 talenta itu, ternyata pada hasilnya, Bapak Ibu Saudara, pada hasilnya apa yang diterima oleh hamba-hamba itu? Tuannya justru memberikan pujian kepada hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta karena telah mengolah talenta itu berlaba. Bahkan yang punya talenta 5 dan menjadi 10 itu diberikan berkat.
Sementara hamba yang menerima 1 talenta beroleh dampak atas sikap pasifnya itu, tuannya katakan engkau punya karakter buruk, jahat, malas. Akibatnya hamba yang terima 1 talenta ini dicampakkan dari kehidupan tuannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada karakter-karakter yang nampak pada tokoh-tokoh ini, baik tuannya maupun hamba-hambanya. Sejahat yang dibilang oleh hamba yang terima 1 talenta, tuannya ini justru mengapresiasi apa yang hamba-hambanya lakukan. Yang punya 5 dan 2 talenta, yang berlaba itu diberikan berkat, dipuji, dimuliakan. Lalu bagaimana kita menilai diri kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Kita mau dalam kategori berkarakter buruk atau baik? Tentu kita nggak akan dibilang dan tidak ingin orang mengatakan sama kita, jelek sekali karaktermu. Walaupun mungkin kita tahu memang kita begitu. Kita akan tersinggung dan sensitif bila dinilai buruk. Tapi kalau tahu siapa kita, tanyalah pada hati nurani Anda sendiri, seperti apa Anda? Karena sebaik-baiknya orang lain mengenal Anda, Anda lebih tahu untuk mengenal siapa Anda sendiri. Dalam kehidupan kebersamaan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya menyandang status Kristen. Sebagai seorang yang disebut murid Yesus, kita tidak hanya untuk menyandang status murid Yesus, atau sebagai bagian kebersamaan di keluarga, Anda tidak hanya menyandang sebagai suami, status istri, atau ayah, atau ibu, atau orang tua, atau anak. Juga tidak sekedar menyandang ketika Anda di pekerjaan dalam posisi jabatan tertentu dan lain-lain sebagainya, di mana Anda punya status. Tetapi justru firman Allah mengajak kita memperlihatkan realita. Setiap orang punya status sejak awal. Dalam bacaan kita ada status tuan, lalu status hamba. Tapi bagaimana mereka menjalankan status itu, kita sudah lihat seperti apa. Dan setiap status yang kita sandang dan kita hadirkan dalam peran kita, tidak lepas dari karakter itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita menjumpai orang lain sekitar kita, anggota keluarga kita, yang ternyata berbeda dengan diri Anda sendiri menyikapi sesuatu, jangan terkejut. Karena memang orang di depan Anda itu punya karakter sendiri, kepribadiannya sendiri. Orang lain bukan Anda. Suami Anda bukan Anda sebagai istri, begitupun sebaliknya. Anak Anda bukan Anda sebagai orang tua, begitupun sebaliknya. Setiap kita punya diri sendiri, karakter sendiri, kepribadian sendiri yang kita ingin dihormati, betul? Kita mau dihargai apa adanya.
Kita nggak mau disudutkan, nggak mau disalahkan, nggak mau dianggap bodoh. Tetapi oke, mungkin orang lain tidak akan membuat Anda bodoh atau membodohi Anda atau menilai buruk Anda dari perilaku yang dinampakkan dan tersembunyilah seperti apa karakter Anda. Hanya mari kita menghayati firman Allah ini untuk mengintrospeksi diri kita, menilai diri kita untuk kembali menata seharusnya seperti apa karakter yang Tuhan inginkan itu. Sebuah karakter dalam bacaan kita yang Allah inginkan dalam kisah tentang talenta adalah bukan soal sifat-sifat yang sudah diuraikan, tetapi perlihatkan dan dapat diperlihatkan ketika ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Siapa Anda? Mungkin Anda bisa mengatakan ini saya. Tetapi siapa Anda akan terlihat bagaimana Anda mengelola sebuah status, sebuah peran, sebuah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Misalkan Anda bilang, saya orang yang rajin. Wah, saya mah rajin. Oke, kita percaya dia rajin? Percaya. Oke, sekarang silakan, ini ruangan kotor. Tolong dong ambil sapu, Anda sapu. Dan Anda bilang, sorry, kerajinan saya tidak untuk menyapu. Loh, bagaimana kami tahu Anda rajin? Hanya suruh nyapu aja Anda menolak. Seorang bangga dengan pengalaman-pengalaman hebatnya, tetapi Anda sedang hidup di saat ini, maka kembali tunjukkan pengalaman hebat Anda hari ini. Sangat simpel. Justru ketika bicara tentang kerajaan sorga, Yesus mau bilang, sorga tidak bicara soal status dan mimpi, tetapi tentang apa yang sedang Anda sikapi dan kerjakan yang Allah minta Anda lakukan. Maka dengan tegas, kerajaan sorga tidak untuk orang-orang yang malas. Hamba yang terima 1 talenta justru dicampakkan karena bukan untuk engkaulah kerajaan sorga. Kerajaan sorga tidak untuk orang-orang yang jahat, yang berpikir negatif sesamanya, merendahkan dan kemudian mematikan potensi dirinya untuk dilakukan. Bisa aja kita akan mengatakan, kenapa engkau sekarang diam? Kenapa engkau sekarang pasif, nggak mengerjakan tugasmu? Dia akan mengatakan banyak alasan. Oh iya, karena memang aku melihat lingkungannya aku nggak suka, orang-orangnya aku benci, dan lain sebagainya. Memang ini pergumulan tersendiri ketika Anda merasa nggak support, Anda merasa nggak dibentuk untuk ditopang, untuk nggak didukung. Anda seolah kerja sendirian, nggak ada orang yang peduli sama Anda. Perhatikan, ada banyak alasan yang kita buat untuk mematikan peran kita sendiri. Nanti kalau aku sudah pindah kerjaan, baru aku pasti punya semangat kerja, etos kerjaku luar biasa pasti. Oh gitu ya. Kalau guru itu ganti, maka mata pelajaran ini aku pasti akan lebih baik lagi. Oh gitu ya. Kalau aku bisa pindah rumah, pindah lingkungan masyarakat, aku pasti lebih loyal. Kalau aku misalkan pindah jemaat, pindah gereja, pasti aku lebih setia memberikan persembahan. Perhatikan, tanpa sadar kita sudah menilai buruk orang lain,
pihak lain, situasi, lingkungan di mana kita ditempatkan Tuhan. Ini memang gak gampang. Kita punya ekspektasi tentunya, silakan. Tetapi firman Allah katakan, kerajaan sorga tidak untuk orang-orang yang malas dan jahat, orang-orang yang hanya berpikir buruk sekitarnya, negatif sekitarnya, bahkan mematikan setiap potensi peran yang Allah sedang percayakan. Maka saya menantang buat semua kita, khususnya remaja pemuda, di mana Anda ketika jemaat Anda sedang berjuang melayani Allah di tengah masyarakat dan persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya. Ada banyak orang-orang yang setelah dia sidi, itu akhir dari perjuangan persekutuannya, menganggap dia bebas tanpa beban membangun kembali persekutuan gerejanya. Dia akan kembali kelak ketika sudah tidak berdaya, meminta gereja melayani kematiannya. Ini realita di mana orang-orang yang merasa sudah dibaptis, dia orang Kristen, anggota jemaat tersebut, anggota gereja tersebut, tetapi mematikan apa yang Tuhan minta untuk dikerjakan di tempat Anda sedang berada. Jangan bangga dengan status Anda kalau tanpa peran yang bermanfaat bagi orang lain sekitar, bahkan yang mendatangkan pujian dari Allah buat Anda. Kenapa justru ada banyak jemaat dan gereja terisi oleh orang-orang yang sudah tua, oma dan opa? Ini memprihatinkan. Dan justru dalam kondisi COVID-19 ini, kelompok itulah yang dalam aturan protokol kesehatan tidak dianjurkan selalu mengambil persekutuan langsung. Tetapi mereka yang diberikan kesempatan di mana dan di mana. Jangan-jangan perilaku yang ditampakkan tidak lepas dari seperti apa karakternya. Walaupun kita nggak bisa menyimpulkan seseorang dari satu kasus saja, tapi bisalah, karena kita punya kepentingan dalam persekutuan ini. Siapa dia? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah diberi peran songsong masa depan. Kita punya harapan hari esok, lusa, dan seterusnya. Kita percaya COVID-19 kita bisa lewati dan jalankan untuk disikapi dengan lebih baik, dan semuanya dalam keadaan selamat. Tetapi dalam masa depan itu kepada kita dilekatkan tugas dan tanggung jawab. Keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, usahamu, masyarakatmu, bahkan negeri ini Indonesia. Seperti apa engkau? Seperti apa karaktermu? Biarlah orang-orang sekitar merasakan manfaat perilakumu. Hargai, hormati apa yang Allah sedang minta untuk Anda kerjakan. Hargai dan hormati ketika hadirat Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Sambutlah itu dengan sukacita, bukan dengan takut dan terpaksa. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Sangat mudah menemukan 1000 alasan untuk menghentikan potensi Anda dinampakkan. Tapi cukup sulit menemukan satu alasan membuat Anda bertahan sebelum kematian Anda, menghadirkan peran Anda. Dan Tuhan itu katakan,
terimalah kemuliaan buatmu. Sorga menjadi bagian hidupmu. Selamat buat Anda kita yang berada di dalam pujian yang Allah berikan di tengah perjuangan hidup Anda. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan dan melupakan apa yang Allah sediakan buat hasil perjuangan Anda. Amin.